Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya. Di video kali ini ada temen kita ya. Dia minta bikin video, katanya bang, tolong bagi tips untuk menu makanan saat melawan, bukan melawan ya, saat terkena asam lambung ke anxiety ini ya. Nah di situ ya. Ini karena ada temen yang minta bikin video, ini saya bikinin ya. Dan buat teman-teman yang belum sempat saya bikin video, teman-teman itu bisa komen lagi di bawah ya, dan jangan lupa dikasih eh, asalnya kotaknya dari mana ya, siapa tahu teman-teman itu bisa ketemu sama sesama satu kota ya, jadi biar tambah semangat lagi ya, dan yakin pasti sembuh. Oke, ini langsung aja ya untuk menu makanan saya dulu. Kalau untuk saya dulu itu memang rebus-rebusan semua. Dan kalau untuk bumbunya itu bukan bumbunya dulu, ini kayak gini ya. Kalau untuk tempe sama sama tahu itu dulu saya direbus. Direbus cuma sama istri itu dibikin kayak bumbu kuning kayak gitu. Nggak tahu saya bikinnya kayak gimana, pokoknya yang jelas dia itu kayak bumbu yang dijual itu kayak orang jual-jualan pecel lele kayak gitu kan, dia kuning sebelum digoreng itu kan udah direbus bumbu kuning kayak gitu ya. Itu dulu saya kayak gitu konsumsinya untuk tempe sama tahu. Terus ayam juga saya kayak gitu ya, cuma ayam saya nggak sering ya, jarang jarang. Jadi itu saya konsumsi itu rebus-rebusan itu kalau nggak salah 3 bulan ya, 3 bulan pokoknya. Ya kayak gitulah, bodo amat lah, mau mau lama sebenarnya udah nggak enak ya. Jadi pokoknya di situ udah lah, bodo amat, intinya nanti juga enak lagi makannya kayak gitu saya. Nah terus itu saya kalau malam itu selalu pasti ngemilin telur rebus itu saya kalau malam. Telur rebus, terus daun kelor itu cuma direbus aja ya, nggak dikasih bumbu. Itu dulu kalau saya kayak gitu ya. Dan banyak lagi ya, kayak bayam. Bayam terus itu, bayam itu beningan ya, bening kayak gitu sama wortel. Nah itu saya konsumsi, cuma kalau untuk kolnya itu nggak saya apa namanya, nggak saya makan, karena dokter pun menyarankan saya dulu itu, katanya jangan makan wortel, bukan wortel, kubis ya, salah ya, kubis itu nggak saya makan kalau untuk kubis ya. Terus terus kayak apa namanya, kak, apa sih namanya itu ya, kayak labu labu kuning yang bulat gitu ya. Terus apa ya kalau itu ya, pokoknya labu lah, kalau saya ngomong itu labu kuning yang gede itu. Nah itu saya makan kayak gitu juga ya. Itu cuma direbus aja labu kuning itu, saya makan pakai nasi. Jadi kalau dibilang rasanya kayak gimana ya kayak gitu. Nah kalau untuk jenis ikan itu saya cuma ikan nila ya dulu, itu pun nggak sering saya, pokoknya ngomong apa adanya aja ya, itu nggak sering ya. Jadi yang sering itu yaitu tadi tempe, tahu, terus daun kelor itu yang direbus kayak gitu, terus telur. Nah itu yang sering, terus sama bendingan itu yang saya konsumsi dulu. Kalau ada yang tanya berapa bulan, ya itu tadi ya, segitu ya, 3 bulan. Tuh kalau dibilang enak, enak nggak enak ya, saya tetap syukurin ya, harus disyukurin. Karena saya inget waktu makan itu, saya pasti inget, waduh, ini banyak orang yang apa namanya belum tentu bisa makan kayak gini, kok saya nggak bisa, kok saya masa mau ngeluh di depan makanan kayak gini. Ya saya syukurin, pokoknya selalu syukurin, mau makan apa ya, apa aja disyukurin pokoknya. Nah kalau untuk jenis cemilan itu saya singkong rebus dikasih gula merah ya. Jadi singkongnya itu direbus terus dicampur air gula itu sampai airnya itu agak tinggal, direbus itu tinggal sedikit ya, pokoknya singkong rebus dikasih gula. Terus kalau untuk roti-rotian nggak konsumsi saya ya.
Ya kalau teman-teman mau nggak apa-apa, sebenarnya itu nggak apa-apa ya, karena saya memang kurang suka ya untuk roti-roti kayak gitu tuh. Terus apa namanya, kalau untuk cemilan pisang kayak gitu ya, buah pisang itu saya untuk cemilan. Terus apa namanya, buah pepaya. Terus labu yang direbus itu pun saya bikin cemilan juga. Yang labu kuning itu tadi yang saya ngomong itu saya bikin cemilan, itu cuma direbus aja. Bukan direbus ya, di apa, dikukus. Dikukus, nah kayak gitu. Terus istri itu sering beliin saya itu ya, apa namanya, kalau yang dijual-jual di pasar itu, kalau untuk orang Jawa bilang itu namanya gethuk ya. Gethuk itu dia dibuat dari singkong sama, kurang paham juga sih kalau saya ya, kalau itu ya, yang jelas saya bilangnya gethuk lah pokoknya kayak gitu. Itu itu kalau untuk apa, jenis-jenis makanan yang saya konsumsi ya. Jadi nggak banyak dulu ya, cuma itu aja. Kalau dibilang bosen ya bosen ya. Ya namanya kita mau sembuh lah, gimana lagi kan, mau gimana lagi. Pokoknya saya di situ berpikirnya, oh udah nggak apa-apa, yang penting saya nanti bisa makan enak lagi kayak gitu ya. Jadi tetap disyukurin, walaupun kadang lihat nasi itu, waduh, masa ini aja, kadang ya bosen pengen makan itu. Cuma karena saya nginget waktu pertama, bukan waktu pertama ya, waktu awal itu dulu saya pernah udah enak sehari, itu saya makan lagi, makan yang berminyak lagi, yang ditumis lagi, itu keluar lagi nggak enaknya. Ntar kalau sehari makan ini apa, satu kali makan yang ditumis lagi, itu nggak enaknya nanti bisa 2 hari itu dulu saya. Makanya saya nggak mau. Itu 3 bulan saya 3 bulan lebih kayaknya lah, hampir 4 bulan malah, hampir 4 bulan. Terus itu juga apa namanya, singkong bakar juga itu saya ngonsumsi ya, itu tiap sore itu. Bukan tiap sore sih sebenarnya, nggak tiap sore banget, cuma karena kalau waktu sore itu kan, kalau untuk penderita asam lambung itu kan, Get Anxiety ini sore itu pasti datang. Makanya kalau untuk sore itu saya bakar singkong sambil bakar-bakaran itu biar nggak dingin suhunya. Karena kalau sore itu rasanya itu pasti kakinya itu dingin, terus walah yang sensasi yang ini yang itu, pokoknya wis datang. Makanya kalau untuk sore itu saya pasti bakar singkong biar badan itu nggak dingin ya. Terus saya pakai jaket itu biar agak bisa keluar keringat ya. Nah, kalau untuk cemilan, saya kira cukup ya. Sampai di sini ya, itu yang saya konsumsi dan untuk jenis makanannya ya. Dan buat teman-teman yang kemarin belum dibikinin video itu, teman-teman bisa komen lagi ya di bawah ya. Nanti saya bikinin lagi ya. Karena dari kemarin mau bikinin, kebetulan masih agak ada kesibukan ya, dan saya sampai malam terus ya. Ya alhamdulillah ya, karena masih ada rezeki. Dan buat teman-teman, makasih banyak yang mau ngikutin channel saya. Pokoknya kalian harus sembuh dan tetap semangat, nggak boleh nyerah ya. Karena kalau kita nyerah, waduh, kapan nanti mau jemput kesembuhan? Sebenarnya ini nggak apa-apa, cuma kita kurang pemahaman aja. Sebenarnya butuh pemahaman aja. Sebenarnya kalau untuk asam lambungnya itu nggak bahaya loh, nggak seberapa. Yang bikin kita muter-muter nggak sembuh itu yaitu karena ada trauma itu tadi. Makanya teman-teman harus bisa menyadari ya dari sekarang ya, agar bisa cepat keluar dari asam lambung get anxiety ini ya. Oke, saya kira cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.